Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Wakil Kanaspi. Saya dari kelas SI 4303 dengan NIM 1202194118. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menerangkan kepada kalian semua apa itu fungsi dalam algoritma dan pemrograman. Langsung saja kita menuju ke materinya. Jadi, dalam membuat sebuah program, kita menulis ratusan kode atau beribu-ribuan kode. Untuk mengatasi permasalahan penulisan ulang suatu kode tertentu, kita menggunakan fungsi. Di Python sendiri, kita bisa menggunakan sebuah fungsi sehingga membuat kode program bersifat reusable atau hanya didefinisikan sekali saja dan bisa digunakan berulang-ulang kali. Berikut contohnya. Di sini kita membandingkan yang mana kode yang menggunakan fungsi dan codingan yang tidak menggunakan fungsi. Codingan yang menggunakan fungsi yang ini itu identik harus menggunakan def, kata-kata kunci def dan function name-nya. Di dalam jika kita menggunakan fungsi, maka itu terlihat lebih rapi, lebih ringkas dan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang tidak menggunakan fungsi. Walaupun terlihat juga sangat mudah, tetapi ini kita harus menuliskan atau mengetik codingan berulang-ulang kali. Langsung saja kita ke codingannya. Kita contoh codingannya. Misal saya ingin membuat sapaan. Nah, setelah kita membuat print, jangan lupa kita untuk membuat seperti ini agar kata kuncinya keluar. Ya. Nah, seperti ini sudah keluar kata kuncinya. Jadi ini kita menggunakan fungsi def. Kita bisa juga menggunakan yang lainnya. Untuk yang lainnya seperti ini. Sudah mengerjakan jangan lupa untuk kita masukkan ini. Jika ini kita bisa menggunakan, misal masukkan nama saya sendiri, Rafif. Oke, kita run. Nah, ini akan keluar seperti ini. Ini juga kita bisa menggunakan beberapa nama, misalkan Aldo. Oke, kita run. Jadi akan keluar seperti ini. Ini yang dimaksud, kita tidak perlu memerlukan berulang-ulang kali untuk masukkan kode tertentu. Kita hanya perlu memanggil sebuah kode fungsi tersebut untuk mengulangi codingannya. Oke, selanjutnya kita ada ini udah tadi sudah. Nah, di fungsi itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu fungsi tanpa mengembalikan nilai, dan yang kedua fungsi dengan mengembalikan nilai. Bagaimana fungsi tanpa mengembalikan nilai? Fungsi tanpa mengembalikan nilai itu seperti tanpa mengembalikan nilai itu seperti ini, tidak menggunakan return, dan fungsi yang mengembalikan nilai itu menggunakan kata kunci return. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Untuk fungsi tanpa mengembalikan nilai itu seperti ini. Bisa kita mencari keliling dari sebuah jajar genjang. Kita buat sini jajar genjang, terus alas tinggi. Kita buat rumusnya.
lagi, print keliling banyakkan keliling jajar genjang. Oke, sini kita buat keliling. Setelah melakukan ini, kita masukkan nilai alas atau tinggi yang kita inginkan. Misal kita buat dulu keliling jajar genjang dan kita masukkan nilai yang ingin kita buat. Misal alasnya kita akan membuat 7 dan tingginya kita buat 5. Kita run. Nah, ini hasilnya. Keliling jajar genjangnya ada 24. Keliling jajar genjang hasilnya jadi 24 dengan alas 7 dan tingginya 5. Dan untuk fungsi dengan mengembalikan nilai itu kita bisa membuat seperti ini. Def. Kita membuat tadi keliling jajar genjang, sekarang keliling belah ketupat ya. Nah, keliling belah ketupat. Keliling belah ketupat sisi kali 4, sisi tambah sisi. Oke, langsung aja kelilingnya kita buat sisi kali 4 aja biar cepet. Dan kita buat kata kunci untuk yang menggunakannya, jangan lupa returnnya, lalu kita buat keliling. Dan di sini kita bisa buat angka yang ingin kita masukkan. Masukkan sisi. Oke, print keliling belah ketupat. Ketupat. Seperti ini codingannya. Baik, kita run. Kita masukkan sisinya 6. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Keliling belah ketupat yaitu 24, maaf. Oke, selanjutnya kita ada ini sudah, tadi mengembalikannya sudah. Variabel global dan lokal pada Python. Jadi pada Python itu kita memiliki variabel global dan lokal. Jadi variabel global itu adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi, sedangkan variabel lokal itu hanya bisa diakses di dalam fungsi tempat ia berada saja. Bagaimana maksudnya? Langsung saja kita codingannya, contoh codingannya. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Kita contohkan codingannya. Oke, kita mau buat pesawat Garuda Indonesia. Oke, 2. Ini yang dinamakan variabel global. Dan kita di sini selanjutnya kita buat variabel lokalnya. Variabel lokalnya kita buat sini lokal. Nah, di sini dengan variabel yang sama, tapi dalam di dalam fungsi kita buat di sini Lion Air tiket. RP 1,1 deh. 100. Lalu kita print yang di sini untuk variabel lokalnya. Print tiket. Oke, di sini untuk print variabel globalnya.
Oke. Ini untuk mengprint variabel global. Nah, jikalau kita run sekarang, nah di sini ini hanya keluar yang untuk variabel globalnya saja, tetapi tidak untuk variabel lokal. Karena jika kita ingin menampilkan output variabel lokal juga, kita harus menambahkan di sini lokal dan seperti ini. Ini kita akan menampilkan variabel lokalnya juga beserta variabel globalnya. Ini kurang bagus. Pin. Oke, coba. Nah, lebih rapi. Nah, ini kita menampilkan output variabel global yang Garuda Indonesia dan variabel lokalnya yang Lion Air. Oke, materi selanjutnya itu ada lambda. Bagi yang belum mengetahui lambda, apa itu lambda? Lambda expression atau ekspresi lambda adalah fungsi anonim yang tidak bernama. Lambda expression digunakan untuk membuat fungsi kecil yang hanya satu baris. Kalau di fungsi biasanya kita menggunakan sintaks def, tetapi pada ekspresi lambda penulisan fungsi adalah seperti ini. Lambda, kita buat argumennya dan expressionnya. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Oke. Contohnya kita buat ketika kita ingin menggunakan lambda ini, jangan lupa untuk menampilkan f yang ada di sini. Jika tidak, nanti kita lihat deh. Oke, jam berapa? Jam berapa? Bisa kita buat sim ini. Nama saya Rafif, sama nama saya juga Kanasbi. Kita ini dulu. Nah, jika kita run, keluarnya seperti ini. Kamu OTW jam berapa, Rafif? Nah, seperti itu. Tapi jika kita tidak menggunakan F di depan sini, maka itu tidak akan keluar nama yang ada di sini. Karena ini tidak input jika kita tidak menggunakan F-nya di sini, di depan sini. Jadi jika ingin menggunakan lambda, jangan lupa untuk menggunakan F ini, karena jika kita tidak menggunakan F di depan sini, name yang di sini tidak akan masuk yang di sini. Jadi dia akan keluarkan output name seperti ini. Seperti ini. Oke, begitu saja mungkin materi dari fungsi, algoritma, dan pemrograman kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.